Karena seluruh rakyat Indonesia kecewa setelah putusan hakim Presiden kita Bapak Joko Widodo ternyata mengkhianati kita sebagai rakyat Indonesia. Dia menyampaikan bahwa Undang-Undang Omnibus Law tetap berlaku, diikuti oleh menterinya Bapak Erlangga, bahwa tidak ada satu pasal pun yang disampaikan di dalam putusan terkait tentang regulasi turunan Omnibus Law. Jelas ini adalah pembodohan, ini adalah pembohongan. Sudah banyak kawan-kawan kita yang sekarang ini begitu mudahnya di PHK karena efisiensi. Sudah banyak Dinas Tenaga Kerja selalu mendapatkan instruksi dari Kemenaker agar perjanjian kerja bersama itu harus memakai Omnibus Law. Begitu juga upah sebanyak sekali di daerah-daerah kita tidak naik. Maka dari itu, ya, hari ini kita meminta secara tegas dan hormat kepada anggota Dewan DPR RI untuk tidak membahas terkait Undang-Undang Omnibus Law. Jika tetap ada pembahasan, kami tidak akan lelah, kami tidak akan capek, kita akan terus melakukan aksi penolakan Omnibus Law karena jelas putusan Mahkamah Konstitusi yaitu inkonstitusional. Mari sama-sama. Selanjutnya adalah dari mari kita sambut Bung Said Iqbal, Presiden Buruh akan melakukan orasinya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, kita yel-yel ya. Kalau SPMI, yes. SPMI, yes. FSPMI, yes, yes, yes. Kalau Partai Buruh, kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang, menang, menang. Ya, saya ulangi. Partai Buruh, kelas pekerja, Partai Buruh, negara sejahtera, Partai Buruh, menang, menang, menang. Yang keras ya. Masih semangat? Masih semangat? Siap, angkat tangannya tinggi-tinggi. FSPMI! 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 Partai Buruh! Partai Buruh! Partai Buruh! Saudara, saya singkat saja. Sengaja kita kembali mengorganisir turun ke jalan kelas pekerja. Siapa kelas pekerja, Bung Iqbal? Kelas pekerja adalah buruh pabrik, buruh perempuan, buruh perusahaan, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh migran, buruh pekerja rumah tangga, buruh guru honorer, buruh supir, buruh supir angkot, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang pasar tradisional di Indonesia Timur, miskin kota, miskin desa, orang-orang yang termarginalkan, tukang becak, tukang ojek, orang-orang anak muda yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang terpinggirkan, kaum pengemis, anak jalanan, anak-anak pang, anak band, anak-anak olahragawan dan seniman yang termarginalkan, orang-orang miskin. Mereka adalah kita sebut kelas pekerja. We are the working class. Ingat itu.
Kita mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kita hanya akan berjuang untuk orang-orang kecil itu. Kita atau kami, lebih tepatnya kami kelas pekerja, we are the working class, akan terus bergerak. Kita akan menentukan sikap dan kekuatan politik kita. Terlalu lelah, terlalu letih, berjuta kali turun aksi, berpuluh-puluh ribu demonstrasi mengeluarkan massa dari pabrik dan perusahaan. Tapi partai-partai politik yang ada di gedung ini, di gedung yang terhormat DPR RI, mereka yang berkuasa, yang menamakan kita sebut pemerintah, para birokrat, para menteri, tak pernah berpihak kepada kita. Saya mau tanya sama kamu semua, ketika kamu aksi di kantor Gubernur Jawa Barat berpuluh-puluh kali, beribu-ribu massa, berpuluh-puluh ribu massa, saya mau tanya, ketika kamu meminta kenaikan upah, ada kenaikan atau tidak? Ada kenaikan atau tidak? Naiknya bahkan 0 rupiah. Kalaulah naik 37.000 di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, beberapa kabupaten kota di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, di seantero negeri Republik ini, kalaulah naik upah hanya 37.000 rupiah per bulan, 37.000 rupiah per bulan, kita bagi dengan 30 hari, berapa rupiah per harinya? Berapa rupiah? 37.000 rupiah dibagi 30 hari, berarti kenaikan upah hanya 1.250 perak. Berapa? Berapa? 1.250 rupiah. Saya mau tanya sama kamu, hei kaum buruh, hei kaum buruh, saya mau tanya, kalau kau pergi ke toilet di terminal bis, berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Naik upahnya berapa? Muka-muka kaum buruh dihina oleh pemodal. Kita kaum buruh, kita kelas pekerja, telah dihina oleh para pemilik modal, dihina oleh para menteri tenaga kerja dan menteri-menteri terkait, dihina oleh DPR. Ketika pemilu, mereka datang kepadamu meminta suaramu agar memilih mereka. Ketika pemilu selesai, mereka punggungi kelas pekerja. Berapa naik upahnya? Ke toilet berapa? Ke toilet berapa? Jahanam negeri ini. Saya ILO governing body, saya berkantor di Geneva atas izin Allah dan dukungan kamu semua buruh sedunia, termasuk buruh Indonesia, termasuk SPLI. Saya keliling dunia, tidak ada pernah cara menghina kaum buruh oleh pemerintah dan DPR-nya seperti sekarang. Bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia? Kau tahu, Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Makanya Indonesia masuk yang disebut G20. G20 itu arti Government 20. Apa itu Government 20? Negara terkaya 20 di dunia. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Cina, nomor 3 Jerman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kau mau tahu yang kita cintai, negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia, di bawah map apa? Kita hanya di bawah Prancis. Singapura kecil, Malaysia seujung kuku, Australia tidak ada apa-apanya. Kita hanya kalah di Asia dengan Jepang dan India. Ini negeri nomor kaya, nomor 7 sedunia. Makanya kita masuk G20, dan insya Allah Desember nanti kita bangga sekaligus miris. Desember 2022 Indonesia
akan menjadi tuan rumah 20 negara terkaya di muka bumi ini. Dan Indonesia nomor 7. Kita bangga, tapi miris. Berapa naik upahnya? 0 dan 1.250. Negara yang kaya nomor 7 di dunia, kenaikan upah buruhnya hanya setengah harga toilet. Kau dihargai toilet. Dan enak saja Gubernur Jawa Barat tidak menaikkan upah 0 rupiah. Kalaupun ada yang naik seharga setengah harga toilet, kau lihat di sosmed dia. Saya tidak menyerang gubernur. Yang saya persoalkan sebagai pemimpin buruh adalah tentang kebijakannya. Dia masih bisa main motor besar, dia masih bisa naik motor, dia masih bisa main Twitter, padahal dia memberi upah di negara terkaya nomor 7 di dunia hanya 0 rupiah dan sebesar setengah harga toilet. Kau tahu saudara, apa penyebab semua ini? Hanya di zaman penjajahan Hindia Belanda. Saya ulangi, hanya di penjajahan Hindia Belanda, seorang gubernur Hindia Belanda memenjarakan rakyatnya ketika rakyat menyuarakan aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Kau lihat yang terjadi di Banten. Kau lihat yang terjadi di Banten, saudara. Berpuluh-puluh kali aksi dijawab oleh gubernur Banten. Jangankan menaikkan upah, tapi penjara ganjaran yang diberikan oleh seorang gubernur. Ketika dia meminta dipilih suaramu, bermanis muka dan berjanji akan mensejahterakan rakyat, termasukkan kaum buruh. Ketika selesai pemilihan, penjara adalah bayaran untukmu, padahal kau sedang berjuang menuntut tentang kesejahteraan. Hanya di zaman Belanda, seorang gubernur memenjarakan rakyatnya yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Kalaulah ada kesalahan, tak layak seorang gubernur mengganjar kesalahannya dengan penjara bagi para buruh yang berjuang kenaikan upah. Saya mau tanya, yang dari Tangerang, mana Tangerang? Naiklah upahnya? Naiklah upahnya? Kau lihat, bahkan penjara kau bayar, upahmu pun tetap tidak naik. Kau tahu saudara, wahai para buruh di seluruh Indonesia, hei kaum buruh, hei kaum buruh, penyebabnya adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Turunan salah satu, baru satu pasal dalam Omnibus Law, yaitu pasal upah. Turunlah pemerintah Menteri Tenaga Kerja yang nggak pernah peduli sama buruh, lebih cocok disebut Menteri Pengusaha. Menteri yang selalu membela kepentingan pengusaha, tak pernah membela kepentingan buruh. Semua aturannya selalu merugikan buruh. Turunlah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Itulah pokok pangkal kenapa upah itu tidak naik, dan kalaulah naik hanya sebesar setengah harga toilet. Kau tahu, tahun depan, tahun lusa, 5 tahun, 10 tahun upahmu tidak akan naik kalau menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sama saudara, siap melawan Omnibus Law? Saya nggak dengar, nggak ada suara. Siap melawan Omnibus Law? Siap melawan Omnibus Law? Tunjuk tangannya, tunjuk tangannya yang keras, teriak yang keras, teriak yang keras. Ya, kalau saya bilang Omnibus Law, kau bilang tolak, tolak, tolak 3 kali. Ya, tunjuk, tunjuk nasibmu sedang dipertaruhkan 10 tahun nggak naik upah. Yang keras, garda metal, berdiri. Kau tunjuk, kita akan melawan habis-habisan. Kau tunjuk.
kurang keras, nggak ada suara. Upahmu nggak naik kok 10 tahun, gajimu nggak naik saudara, mukamu dihargai setengah harga toilet, masih lemah lagi. Ya keras, Omnibus Law, Omnibus Law, Omnibus Law, Omnibus Law, Omnibus Law, Omnibus Law. Saya perintahkan secara terbuka sebagai Presiden Partai Buruh, sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI, sebagai Presiden KSPI, pulang dari sini. Hei, dengar ya, Garda Metal semua, dengar nggak? Dengar nggak? Kau dengar ya? Kau dengar? Pulang dari sini. Persiapan perlawanan sekeras-kerasnya. Saya ulangi, pulang dari sini, persiapkan dan konsolidasikan perlawanan sekeras-kerasnya. KSPI pun akan saya instruksikan, dan saya minta organisasi yang bersama Partai Buruh juga akan instruksikan. Pulang dari sini, pulang dari sini, kasih tahu anggota, begitu DPR membahas bersama pemerintah tentang Omnibus Law, kita nggak mau kecolongan lagi. Tukang tipu semua, tukang bohong. Dia bilang akan mendengarkan suara rakyat, dia bilang akan mendengarkan suara buruh. Bohong, bohong, udah bohong, udah nggak usah dipercaya, tidak usah dipercaya. Gunakan kekuatan buruh. Pulang dari sini, pulang dari sini. Siapkan anggotamu, lumpuhkan pabrik-pabrik, stop produksi pokok nasional, saudara-saudara. Saya akan keluarkan instruksi resmi. Walaupun mungkin suara saya tidak didengar oleh DPR, kau tunjuk sekali lagi. Walaupun di sini suara kita tidak didengar, tidak apa-apa. Suara orang-orang kecil memang tidak pernah didengar. Suara orang-orang tertindas memang tidak pernah didengar. Tapi ketika orang-orang kecil dan tertindas dia bergerak, adalah raksasa yang terbangun dari tidurnya. SPMI ada 1000, tunjuk. Hei, jangan main HP. Ngapain lu main HP, pulang aja. Yang main HP pulang aja kau. Kau tunjuk ke sana. Buat apa kau kesini tidak main, malahnya main HP? Kau sedang berjuang tentang nasibmu dan anak-anakmu. Kau duduk-duduk lagi. Hei, bangun, jangan duduk. Bangun, jangan duduk. Kau mau berjuang masih duduk-duduk. Kau tahu nasibmu 10 tahun digantang. Negara terkaya nomor 7 di dunia. 20 negara yang menguasai bumi, seantero bumi. Tapi upahnya tidak naik gara-gara Omnibus Law. Hei, kau tunjuk semua. Tunjuk. Tunjuk, jangan turun. Kalau kau letih, pulang. Jangan berjuang. Kalau kau tak mau berjuang, pulang. Ngapain kau merokok? Kau tunjuk ke sana. Kalau yang tidak mau berjuang, pulang. Saya instruksikan secara terbuka. 1 hari, saya ulangi, 1 hari saja DPR mulai membahas Omnibus Law. Saya ulangi, 1 hari saja DPR membahas Omnibus Law. Upahmu tidak naik, outsourcing dibebaskan seumur hidup. Anak-anak kita yang bersekolah tak punya masa depan karena masuk outsourcing bayar 3 juta, 4 juta, tapi gaji tidak naik. Kau dengar, sampaikan nanti pulang dari sini. SPMI ada 1257 pabrik di 30 provinsi. KSPI ada 5000 pabrik. KSPI ada 5000 pabrik. Kalau dikurangi dengan guru honor, anggota KSPI adalah 750.000. Ya, ada 5000 pabrik. Kau dengar ya, tunjuk ya, sambil kau bilang lawan, lawan, lawan. Ya, jangan berhenti lawan-lawan sebelum saya berhenti berbicara. Ayo, 1, 2, 3, lawan.
instruksi secara terbuka. Satu hari saja DPR dan pemerintah kembali membahas Omnibus Law, saya instruksikan secara terbuka. Saya instruksikan secara terbuka. Lakukan pemogokan umum. Stop produksi. Lumpuhkan ekonomi pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Sudah cukup. Sudah cukup kita dimiskinkan dan dibohongi oleh para legislator kita. Datang bermanis muka ketika pemilu, menunggu setelah selesai pemilu, sibuk dengan urusannya saja, dengan kepentingannya saja. Saya mau tanya, siap mogok nasional? Saya nggak dengar suaranya. Siap mogok nasional, siap mogok nasional, siap mogok nasional. Siapkan. Kita nggak usah aksi-aksi kayak begini. Kasihan Pak Polisi, tugasnya jadi nambah-nambah. Pokoknya cara melawan kesewenang-wenangan kaum buruh di seluruh dunia adalah stop produksi, lumpuhkan ekonomi. Ratusan triliun pemodal-pemodal itu akan kehilangan uang. Mereka hanya takut uangnya hilang. Mereka nggak takut 10.000 pun kita datang ke DPR, nggak takut mereka. Kita yang panas, mereka enak di ruangan dingin. Tapi kalau kita stop produksi, lumpuh ekonomi mereka. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. KSPI, Partai Buruh, FSPMI akan mengeluarkan instruksi resmi. Kalau mau usah takut, kami yang bertanggung jawab. Kami akan mengeluarkan instruksi, kau nggak usah takut. Takut apa takut? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Cara melawan Omnibus Law hanya stop produksi. 5 hari mogok nasional. Siap 5 hari mogok nasional. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Dia kerja ke outsourcing. Tanya itu prajurit Polri, tanya itu prajurit TNI, tanya itu buruh kontrak, tanya itu buruh outsourcing. Kalau pensiun bisa beli rumah atau tidak? Bisa beli rumah atau tidak? Bisa beli rumah atau tidak? Kita berjuang untuk mereka dan kita, untuk kelas pekerja. Apa ini negara? Kaya nomor 7, outsourcing merajalela seumur hidup. Yang kedua, kepung PT-UN, FSPMI dan KSPI sedang menggugat para gubernur. Kita melawan itu gubernur Banten. Dia pikir penjara akan menyurutkan langkah kita. Tidak, saudara. Takut di penjara? Takut di penjara? Saya takut, kamu aja yang di penjara. Insya Allah aparat keamanan akan menjaga kita dengan baik sepanjang kita tertib. Tidak boleh menghina orang, tidak boleh menyerang orang, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Bisa tertib? Bisa tertib? Yang ketiga, Partai Buruh dukung. Siap mendukung Partai Buruh? Siap mendukung Partai Buruh? Saya kasih tahu ya, nih dengerin kenapa kita kalah terus di DPR. Dengerin ya, karena tidak ada partai satupun di DPR. Andaikan Allah izinkan, andaikan Tuhan mentakdirkan, kelak di 2024 Partai Buruh ada di DPR, suara kita akan kita gaungkan. Terlalu letih turun ke jalan, berjuta kali turun aksi, berpuluh ribu demonstrasi, mengeluarkan ratusan ribu massa. Tapi peka telinga, tuli telinga, peka kuping, bisu mulut, buta mata. Ya, di seluruh dunia suara buruh itu disalurkan ke Partai Buruh. Nanti kalau Allah izinkan di gedung ini, setiap rapat-rapat paripurna kita akan bicara upah. Ada nggak partai yang bicara upah? Ada nggak partai yang bicara upah?
partai buruh di Brazil, partai buruh di Inggris, partai buruh di Australia, partai buruh di Selandia Baru, partai sosial demokrat di Nordik Eropa, partai sosial demokrat, partai buruhnya di Jerman. Setiap awal tahun pasti gedung parlemennya debat tentang upah. Hanya di negeri ini, karena nggak ada partai buruh, nggak ada yang mau ngomongin upah. Kalau ngomongin gaji DPR naik, cepet. Kalau ngomongin gaji birokrat naik, cepet. Tapi kalau ngomongin gaji prajurit, gaji buruh, gaji tukang ojek, gaji supir, berbelit-belit. Cuma ngurusin dirinya. Di seluruh dunia, di Inggris, Australia, Bolivia, Venezuela, Brazil, Selandia Baru, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Swedia, setiap awal tahun parlemennya ramai dengan bicara upah. Kalau partai buruh, andaikan Allah takdirkan menang di 2024, amin, kita akan bicara upah. Bung Iqbal, terus partai buruh ngomongin apa lagi? Jaminan kesehatan, jaminan perumahan. Jahat ini negeri. Beli rumah nggak ada yang mampu. Tanya aja prajurit TNI Polri, tanya buru-buru outsourcing, tanya buru-buru kontrak, bisa nggak beli rumah? Mereka bikin anggaran APBN karena nggak ada subsidi untuk perumahan yang senyata-nyatanya, hanya retorika dan lip service. Nanti kita akan minta haram hukumnya di Indonesia, orang Indonesia kelaparan. Kita minta jaminan makanan. Nggak ada lagi omnibus law. Tidak ada lagi omnibus law. Kita akan hapus. Siap mendukung partai buruh? Siap mendukung partai buruh? Halo yang keras sebelum saya akhiri. Sekali lagi, we are. We are working class. 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 Saudara, di seluruh dunia, kalau buruh melakukan pemogokan umum, didukung oleh petani, didukung oleh para supir-supir bis, supir-supir angkot, supir-supir taksi, supir-supir trailer, lumpuh ini ekonomi. Nyerah mereka para pemilik modal yang jahat-jahat itu. Siap berjuang, siap berjuang. Terima kasih, dan kita akan berjuang. Presidensial threshold 0%. Selalu polarisasi, dua calon presiden, kayak nggak ada orang baik di negeri ini. Ini oligarki partai. Mentang-mentang partai besar, 20% tuh pasti dua calon. Kita disuruh ribut terus. Permainan uang merajalela. Kalau untuk maju presiden akan beli partai. Partai buruh akan mempersiapkan berikutnya judicial review. Presidensial threshold menjadi 0% supaya ada banyak calon presiden yang bisa kita pilih yang terbaik. Toh nanti di putaran kedua tinggal 2, tapi udah yang terbaik pilihan rakyat. Jangan dari awal kita suruh berantem. Yang jadi presiden dia, kita habis itu suruh ribut terus. Jahat benar ini negeri. Demokrasinya demokrasi oligarki. Soal negeri itu milik mereka aja, nggak bisa kita lawan. Dan yang terakhir, jadi tolak omnibus law, kabulkan gugatan PT UN, revisi SK Gubernur tentang UMK, presiden threshold 0%, dan yang terakhir sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau ngurusin diri sendiri cepat. Undang-undang IKN kita silakan, tapi undang-undang rakyat juga disahkan dong. Masa pekerja rumah tangga nggak dilindungi? Perkosaan, tindakan kekerasan, upah murah. Kita ingin sahkan RUU PPRT. Siap berjuang, siap berjuang. Ayo yang keras, 1, 2, 3. Halo.